Oke guys, selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman B di season 5 Kurulus Osman, episode 152 part 1. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Setelah penyerangan yang dilakukan Elchim Hatun kepada Holovira, hal ini membuatnya tak sadarkan diri. Orhan yang khawatir saat itu terus berada di sisi Holovira. Kemarahan Elchim terus meninggi, dirinya bahkan berharap akhir dari Holovira. Hal ini sempat membuat Orhan marah besar dan akhirnya Bala membawa Elchim keluar dari sana. Mereka menuju ke ruangan dari Aicha Hatun. Namun saat itu Elchim malah tetap dalam marahnya dan dirinya mengatakan jika Holovira telah mencelakai iparnya dan seharusnya Bala tak menghalanginya. Di saat itu Gonca yang mendengar hal ini malah mengatakan jika Holovira tak mungkin melakukan hal itu. Dirinya mengenal Holovira. Elchim sendiri mengatakan jika semua orang telah dibutakan oleh wanita itu. Bala yang melihat kondisi semakin buruk meminta Elchim untuk tenang dan pergi mencari udara segar. Sebelum hal yang lain menjadi lebih rumit. Di saat itu Bala, Alatin, dan Gonca berusaha mengobati Aicha. Memberikan ramuan-ramuan yang diracik oleh Alatin. Namun di sini Alatin belum bisa menyembuhkan total Aicha karena dirinya tak tahu jenis racun apa yang digunakan. Dan hal ini membuatnya tak bisa menemukan penawarnya. Di tengah hal ini, Gonca masih meyakini jika Holovira tak melakukan hal itu. Dirinya tahu seperti apa Holovira. Bala mengiyakan hal itu, bahkan keadaan mungkin bisa membuat seseorang melakukan hal yang tak mungkin. Seperti halnya Gonca saat itu. Gonca pun sadar dirinya bahkan sangat menyesal mengikuti kata-kata ibunya. Tapi hal itu hanya dilakukannya untuk membuat ibunya tak melakukan hal yang lebih buruk. Gonca tahu jika ibunya buta akan kekuasaan sampai akhirnya dirinya meninggalkan anak-anaknya dan bersyukur karena anak-anak Bala memiliki ibu seperti Bala yang tetap bersama mereka. Bala tahu jika Gonca takut dirinya akan seperti ibunya, namun dengan pasti Bala mengatakan jika selama mereka memiliki kepolosan dalam hati, hal itu tak akan pernah terjadi. Di tempat lain, Osman berhadapan dengan Emir Tekin, dirinya ditahan oleh beberapa tentara musuh. Emir tak menyangka bagaimana Osman Bey bisa tahu tentang kesepakatan Paus dan juga Olcay Tuhan yang telah dibuatnya. Osman sendiri tak akan membiarkan musuh mereka bergerak dengan mudah di tanah mereka. Dirinya bahkan tak akan melepaskan Emir Tekin. Saat itu Emir tak mengakhiri Osman, dirinya hanya meminta para tentaranya untuk menahan Osman sampai dirinya menjauh dari sana. Osman yang saat itu langsung mempertahankan diri, dirinya terus menyerang para tentara musuh dan jatuh satu persatu. Sedangkan di depan Mehmet tak sabar untuk menyerang. Mereka telah menyerang karavan dan juga membuat keonaran. Tak lama dari itu para tentara Emir Tekin pergi. Mereka hanya melihat dan saat sadar ada suara pertarungan dan semua bey pun langsung menyusul masuk. Para tentara dan Emir Tekin telah pergi. Sedangkan di lain hal, Charkutai akhirnya berhasil menemukan letak pasti dari para tahanan yang telah ditangkap. Di saat itu dirinya meminta Turahan mengatakan kepada Alp lainnya dan kemudian mereka masuk untuk mengepung. Tentara musuh diserang tiba-tiba, bahkan ada salah satu dari anak yang diambil musuh untuk diakhiri. Charkutai melihat anak itu seperti Ghazi Alp. Dan kemudian dirinya melemparkan pedang gandanya dan menyelamatkan anak tersebut. Alp berhasil menjatuhkan musuh dan menjangkau para tahanan. Mereka membebaskan semuanya dan langsung menuju Osman Bey. Saat itulah Osman meminta kepada semua Alpnya untuk menjaga para warga dari Uras Bey, memberikan mereka pekerjaan dan juga tempat tinggal. Osman sendiri tak akan membiarkan Emir Tekin dan dirinya akan menemuinya ke Atronos nantinya. Osman meminta Alpnya mengurus semua tentang para tahanan yang telah bebas dan menjaga mereka dengan baik. Saat itu kemudian Osman pun akan menuju ke Yeni Sehir. Di lain hal saat itu di Yeni Sehir,
Malhun bersyukur karena belati itu mengenai kalung dari Holovira dan ini membuatnya tenang. Orhan terus berada di sisi Holovira sampai akhirnya dirinya sadar dan merasa lebih baik. Saat itu Malhun melihat Elchim memperhatikan Orhan dan Holovira, yang mana kemudian di sini Malhun tahu jika Holovira telah membaik. Dirinya meminta para Baichan untuk membawa Holovira dan juga Olivia ke penjara bawah tanah. Dirinya akan menanyai mereka, karena bagaimanapun keduanya dicurigai. Olivia saat itu mengatakan mereka tak bersalah. Orhan juga hampir menghalangi ibunya, namun di saat itu Malhun tegas mengatakan jika dirinya akan melakukan apa yang dikatakannya. Saat itu mau tak mau akhirnya Orhan pun harus menjalankan misinya. Dirinya akan pergi, namun Elchim kembali mengatakan akan terjadi hal buruk karena wanita itu berada di tempat ini. Saat itu Orhan masih percaya jika Holovira tak ada di belakang semua ini. Dirinya meyakinkan hal itu dan bahkan membentak Elchim yang menuduh dirinya terpesona pada Holovira. Hal ini karena Orhan memang benar-benar yakin akan Holovira dan akan membuktikan yang mana nantinya Elchim akan meminta maaf langsung kepada Holovira. Saat mereka bertengkar, Malhun datang dan dirinya membiarkan Orhan pergi menjalankan tugasnya. Sedangkan Malhun juga sempat naik suara karena mengingatkan Elchim untuk menahan amarahnya. Dirinya tak boleh menuduh Orhan yang tak betul. Bagaimanapun Orhan tak mementingkan Holovira, sehingga anaknya mau menikah untuk tujuan dua suku. Jika tidak, maka Orhan akan lebih memilih Holovira daripada Elchim Hatun. Setelahnya, Orhan dan Alpnya mulai mengintai jalur perjalanan yang akan dilewati oleh para Mongol yang akan membawa emas untuk Emir Tekin. Mereka mengatur segalanya dan akhirnya membakar jalur datang para tentara Mongol. Mereka menyerang dan akhirnya berhasil menjatuhkan tentara, kecuali komandan mereka. Ancaman akan murka Olcay Tuhan tak membuat para Turki mundur. Mereka mengambil emas dan juga membawa komandan itu dengan mereka. Sedangkan di lain hal, Malhun datang ke penjara. Dirinya menanyakan segalanya pada Holovira. Tapi Holovira tak mengatakan apapun. Hanya bibinya yang terus mengatakan jika mereka tak bersalah. Saat itu Holovira juga meminta kepada Malhun untuk dirinya bisa bicara dengan seorang darwis yang mana Orhan juga mengenalnya. Dan saat itu Malhun juga tahu jika itu adalah Yunus Emre. Tak berselang lama dari itu tiba-tiba Osman datang dan Malhun menyambutnya. Dengan hati-hati Malhun mengatakan jika Aicha Hatun diracuni dan yang dicurigai adalah Olivia dan Holovira. Malhun sengaja menaruh mereka di penjara karena untuk menjaga keamanannya dan juga meredahkan amarah. Osman sendiri tahu jika hal ini adalah ulah Emir Tekin. Dirinya akan memberikan apa yang akan diterima oleh Emir Tekin untuk semua kekacauan yang telah diberikannya. Saat itu Gundus Bey pun langsung menuju kamar menantunya. Di sana dirinya menemukan Aicha dalam keadaan tak sadar dan Elchim ada di sana. Elchim mengatakan jika dirinya telah memperingatkan Orhan, namun Orhan sudah sangat terpesona dengan wanita itu. Elchim juga mengatakan jika pernikahan ini hanya akan membawa masalah nantinya. Di sini Gundus Bey tak mengambil keputusan cepat. Dirinya yakin Osman Bey akan adil dalam hal ini. Siapapun yang menyakiti menantunya akan mendapatkan hukuman yang berat nantinya oleh keadilan dari Osman Bey. Gundus tak memikirkan apa yang dilakukan Orhan, tapi tindakan apa yang akan dilakukan oleh Osman Bey. Di lain hal, Emir Tekin dan juga para orang kepercayaannya membicarakan tentang Osman Bey. Bagaimana Osman bisa mengetahui rencana mereka. Emir Tekin memberikan informasi ini hanya kepada mereka yang saat itu memiliki reliknya dan Emir Tekin tahu Osman mengetahui hal ini dari mereka. Bagaimanapun Emir Tekin akan mengatur segalanya. Dirinya akan menjadi satu-satunya penguasa dari tanah ini. Tak lama setelah itu tiba-tiba tentara datang dan mengatakan jika duta besar Paus seluruh Eropa telah tiba. Dirinya akan bertemu dengan Emir Tekin di suatu tempat melalui jalan rahasia, karena saat ini mereka memang sedang dikepung. Di lain hal, Orhan terus menekan komandan Mongol untuk bicara bagaimana mereka akan membawa emas kepada Emir Tekin saat Atrono sedang dikepung. Orhan ingin mengetahui jalur mereka selanjutnya.
Cara Orhan menekan komandan itu membuatnya menyerah dan mengatakan jika mereka akan bertemu di suatu tempat yang telah disepakati dan akan memberikan emas itu kepada para tentara Emir Tekin. Hal ini benar karena mereka memiliki surat yang tertulis tentang pertemuan itu. Saat itu Orhan pun melepaskan komandan itu dan kemudian dirinya melepaskan panah kepadanya, hingga pria itu tiada. Setelahnya perkumpulan di divan pun dilakukan. Osman, Alp, dan juga Hatun membicarakan apa yang akan mereka ambil di sini. Osman juga menanyakan kesetiaan Mehmet dan ayahnya. Mehmet saat itu mengatakan jika ayahnya sedang perang dan dirinya beserta Alpnya bersedia berada di sisi Osman Bey. Osman Bey sendiri tahu akan kedatangan para tentara salib. Mereka tak boleh membiarkan hal ini dan bahkan akan membuat mereka gagal dalam rencananya. Di saat itu Osman pun akhirnya meminta Alp mengatakan kepada semua bey untuk bisa bergabung dengan mereka. Namun di saat itu Mehmet meminta untuk tak datang kepada Sulaiman, anak dari Candar Bey, karena pria itu sedang bersama Yakub Bey dalam perang. Mereka sedang merencanakan persatuan. Dan ternyata Yakub Bey akan menikahkan anaknya Gonca dengan Sulaiman. Mendengar hal ini Alatin terkejut, begitu juga dengan Gonca. Osman tak bisa mengatakan apapun selain mengharapkan kebaikan. Bahkan saat itu, Alatin sempat memanggil ayahnya, dan Osman memberikan isyarat untuk tetap diam. Mehmet juga meminta agar tak ada halangan apapun dalam persatuan ini. Setelah semuanya bubar, Gonca menanyakan apa yang telah terjadi. Bagaimana ayah dan ibunya memikirkan hal itu tanpa bertanya. Kemarahan Gonca pada kakaknya begitu besar, namun Mehmet terpacu pada keputusan ayah dan ibu mereka. Tak lama Fatma pun datang dan mengatakan bila Bala memanggil Gonca untuk membantu pengobatan Aicha. Namun ternyata Alatin yang melakukan hal itu. Alatin tak kuasa menahan berita tersebut, dirinya tak mau kehilangan Gonca. Namun bagaimanapun hal ini tak bisa mereka lawan. Jika tidak akan ada perang antara Kayi, Germian dan juga Candaryoglu. Di saat itu Ghazi Alp melihat mereka. Ghazi sangat sedih melihat hal ini. Apapun itu dirinya akan kehilangan Gonca. Dan tak lama Ghazi menyadari kedatangan Mehmet yang meminta kayu emas untuk kembali ke bazar mereka. Ghazi pun akhirnya menahan Mehmet dengan caranya sendiri. Hal ini berhasil membuat Gonca menyadari kakaknya dan saat itu Gonca akan pergi. Alatin meminta Gonca untuk memikirkan tentang ajakan Alatin untuk datang kepada ayahnya mengatakan perasaan mereka. Di lain hal Osman dan Malhun masih mencari tahu. Holovira tak bicara namun dirinya ingin bicara pada Yunus Emre. Osman pun meminta tenang, insya Allah Yunus Emre akan membuatnya bicara. Sedangkan di lain hal Orhan datang pada Holovira yang tak mau bertemu dengannya. Orhan mengatakan jika dirinya percaya pada Holovira walaupun semuanya tak melakukan hal yang sama dengannya. Orhan berjanji akan membuktikan jika Holovira tak bersalah. Karena bagaimanapun Orhan sangat mengenal wanita yang dicintainya itu. Pada saat itu Gunduz Bey sendiri datang kepada Osman. Dirinya juga menantikan keadilan dari Osman Bey. Gunduz sempat mengingatkan jika wanita yang menyerang menantunya adalah wanita yang dicintai anak mereka. Dirinya berharap Osman tak lengah dan takut. Jika tidak, maka persatuan mereka tak akan terjadi. Di sini Osman pun meyakinkan jika hanya akan ada keadilan. Jika memang Holovira melakukan hal itu, maka dirinya akan membayarnya. Saat itu Malhun juga meyakinkan jika suaminya akan melakukan apa yang harus dilakukan. Osman meminta Malhun untuk mengatasi segalanya waktu mereka tinggal malam ini. Di lain hal sendiri Alatin masih kesal. Dirinya akan membawa Gonca, namun hal itu akan menjadi bumerang bagi semua bey nantinya. Orhan dan juga Alatin memiliki ujian yang sama. Bahkan kakek mereka dulu juga mengatakan jika ujian cinta akan sangat sulit. Mudah bagi mereka jika ayah mereka adalah seorang Osman Bey yang menjadi seorang pengembala. Namun kali ini tidak. Saat itu Alatin sendiri juga akan mengatakan terlebih dahulu pada ayahnya dan akan melihat langkah selanjutnya. Bersamaan dengan itu Hatun mengatur makan untuk sahur. Charkutai datang dan sempat merayu istrinya.
Namun tak lama Gazi datang dan melihat drum yang dibawa ayahnya. Dirinya pun memintanya dan mengatakan jika dirinya tahu apa yang akan dikatakan dengan alat itu. Gazi pergi dan membangunkan semua orang. Dirinya juga membangunkan Shahzada dan juga Gonca. Saat itu dalam sahur itu Mehmet dan Gonca bergabung. Dan mereka juga berada di sisi Osman Bey. Rasa syukur untuk bertemu Ramadan kembali. Dan juga tekad yang kuat untuk tetap mengatasi musuh. Osman dan Alp lainnya akan tetap berjalan di jalan ini dan akan menghancurkan para musuh mereka. Setelahnya mereka pun makan sahur bersama.